Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat, allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita sudah melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebabiyah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah dalam kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan tafsir singkat ayat kursi, yang mana kita nanti akan membahas mulai dari asbabun nuzul sampai nanti keutamaan daripada ayat kursi itu sendiri. Sebelum kita memulai dalam pembahasan ayat kursi, perlu kita ketahui bersama para jamaah, mengapa disebut ayat kursi. Seringkali kita mendengar ayat kursi, tetapi yang harus kita pahami adalah mengapa disebut dengan ayat kursi. Ayat kursi ini mendapatkan nama secara khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di dalam ayat tersebut terdapat kata atau lafaz wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursi. Nah, di situ ada kata kursi. Nah, nanti kita akan membahas apa sih kursi? Apakah punya kaki 4 ya, seperti yang Bapak gunakan untuk bersandar dan duduk? Tidak. Nanti kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan kursi. Ayat kursi ini merupakan ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah terpanjang yaitu surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 255, tepatnya lagi di juz 3 Suhaifah atau halaman 1. Surah Al-Baqarah bertepatan di dalamnya ada ayat kursi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Seringkali kita mendengar ada ayat Madinah, ada ayat Makkiyah. Jadi ayat Madinah itu ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah. Cirinya biasanya ayat tersebut panjang-panjang, membahas tentang persoalan ibadah, membicarakan tentang urusan syariat. Itu disebut dengan apa? Ayat yang turun di kota Madinah. Kemudian biasanya diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Seringkali kita membaca Al-Quran menjumpai ayat ya ayyuhallazina amanu anfiqu dan seterusnya. Banyak sekali ciri-ciri daripada ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Kemudian
ada ayat yang diturunkan di kota Makkiyah atau Mekah. Cirinya apa? Cirinya itu ayatnya pendek-pendek dan seringkali diulang-ulang. Di antara contohnya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai 33 kali diulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayatnya pendek dan terus diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surah yang turun di kota Mekah atau Makkiyah. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang arti daripada ayat kursi. Arti daripada apa? Ayat kursi. Disebut dengan ayat kursi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ternyata ulama itu berbeda pendapat para jamaah. Menurut ulama yang nama Syekh Wahbah Zuhaili, yang disebut dengan kursi ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, dan kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Artinya ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu yang disebut dengan kursi, adalah ilmu menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Kemudian ada yang mengatakan ulama besar juga, yaitu Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan yang disebut dengan kursi adalah arsy. Ya, jadi arsy itu menurut penafsiran daripada Hasan Al-Basri. Jadi kursi itu adalah arsy menurut Hasan Al-Basri. Kemudian menurut ulama yang lain, beliau mengatakan yang disebut dengan kursi adalah kekuasaan Allah. Jadi langit dan bumi itu semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Mulai dari galaksi Bima Sakti dan seterusnya, sampai langit-langit, sampai bumi, itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kursi banyak sekali yang menafsirkan. Yang pertama adalah diantaranya memahami disebut dengan ilmunya Allah. Kemudian ada yang mengatakan arsy-nya Allah, dan yang lain pula disebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asbabun nuzul daripada ayat kursi ini para jamaah. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan, memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk mengeluarkan zakat. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat karena saat itu sedang panen kurma. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat ini mengeluarkan zakatnya. Karena dulu belum ada yang namanya gudang penyimpanan, belum ada. Sehingga Rasulullah meletakkan, menempatkan hasil dari zakat para sahabat ini di emperan masjid, di serambi-serambi masjid itu. Banyak kurma-kurma saat itu, berlimpah, menggunung kalau bahasa sekarang. Nah saat itu inisiatif dari Rasulullah SAW, kurma-kurma yang banyak ini, hasil daripada zakat para sahabat ini, harus ada yang jaga ini. Akhirnya Rasulullah memutuskan menunjuk sahabat yang sangat setia yang selalu berada bersama Rasulullah. Dialah yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah, dalam ya Rasul, tolong nanti malam kurma-kurma ini yang ada di serambi masjid tolong dijaga. Nah ya Rasul. Akhirnya apa yang menjadi tugas Abu Hurairah dilaksanakan. Ternyata waktu telah berlalu sampai jam 11 malam. Datang seorang anak kecil yang tidak punya rambut, yang tidak memakai baju, yang hanya memakai celana yang berwarna hitam, celana pendek.
Jarine tuyul. Kalau nggih bingung. Tuyul kabeh kok warnane kok ireng. Pabrike ning endi? Jadi tuyul ini zaman dulu ternyata sudah ada. Anak kecil yang membawa karung dicolongi gitu, colongi itu ada. Akhirnya ketahuan oleh Abu Hurairah, ditangkap. Kamu anaknya siapa? Akhirnya nangis si tuyul ini dan minta belas kasih. Abu Hurairah, tolong saya izinkan untuk makan dan bawa kurma ini, karena saya 3 hari 3 malam belum makan. Jadi anak kecil itu tidak memakai baju, hanya memakai celana pendek berwarna hitam, tapi perutnya blending gitu. Jadi telung dino kewetenge blending. Akhirnya apa ya, namanya Abu Hurairah ini kan orang yang hatinya lembut, nggak tega. Ya wes, tapi jangan banyak-banyak. Akhirnya apa? Diizinkan untuk pergi dan membawa kurma sedikit. Akhirnya subuh menjelang waktu sholat, Rasulullah datang. Abu Hurairah, mana anak yang tadi ngambil kurma kok kamu lepaskan? Duh, ya Rasul, saya kok ngertos? Ya, saya diberitahu oleh malaikat Jibril. Ketahuilah Abu Hurairah, itu tuyul anak kecil itu nanti besok akan datang lagi. Kamu dibohongi itu. Akhirnya apa? Hari kedua, waktu telah berlalu setengah 12. Kalau tadi jam 11, sekarang setengah 12 lebih malam. Bawa karung lagi yang lebih besar. Si tuyul ini membawa karung yang lebih besar. Ngambil lagi. Setelah ngambil, ketangkap lagi oleh Abu Hurairah. Wah, ini tolong menah ini. Akhirnya apa? Nangis-nangis. Abu Hurairah, kasihan kami. Lu kemarin harus dikai itu. Ini ibu saya belum makan, adik-adik saya belum makan, tolong kasihanilah kami Abu Hurairah. Itu. Ya udah, mulai. Akhirnya apa? Ngambil dan dibawa pulang. Esoknya lagi ditegur oleh Rasulullah. Mana Abu Hurairah anak kecil itu kok kamu lepaskan? Saya tidak tega ya Rasul. Katanya adiknya nggak punya makanan, ibunya juga nggak punya bahan makanan, sehingga saya lepaskan lagi ya Rasul. Kamu dihapusi lagi, dibohongin lagi kamu Abu Hurairah. Akhirnya apa? Wes, besok nanti datang lagi itu. Betul kata Nabi. Hari ketiga jam 12 persis. Datang lagi dan membawa karung yang lebih besar, kuat gitu. Akhirnya oleh Abu Hurairah wes sama membawa tali, akhirnya ditangkap dan diikat di sebuah tiang. Kemudian pinter sekali ini tuyul ini. Abu Hurairah dibujuki, Abu Hurairah, kamu mau nggak saya ajarin doa gitu? Tuyul katanya ngajari Abu Hurairah. Mau. Doa apa itu? Ngapain sampai jaga mulai dari habis maghrib sampai subuh, ngapain sampai susah-susah jaga? Tak ajari doa, wis tak omongnya sampean. Kalau sampean membaca doa ini, gitu, sampean nggak perlu melakukan penjagaan kayak gini, susah-susah malam-malam ada angin lagi. Ya sudah, tolong beritahu apa itu doa. Ya syaratnya saya dilepaskan ini katanya. Akhirnya apa? Dilepas. Setelah mau dilepas, ayo katanya mau diajari ayat kursi, langsung lari. Abu Hurairah belum kenal yang namanya ayat kursi pada jamaah, belum kenal. Akhirnya subuh datang dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, anak kecil tadi itu datang lagi ketiga. Betul kan kataku? Terus mana sekarang? Aku lepaskan ya Rasul, karena dia ngajarin aku doa katanya ayat kursi. Apa itu ya Rasul ayat kursi? Abu Hurairah, kamu dibujuki lagi, kamu dibohongi lagi. Tapi apa yang dikatakan oleh anak kecil tadi benar, ayat kursi. Akhirnya apa? Dijelaskan ayat kursi itu sebab akibatnya, ya, sebab-sebab muncul
Itu ternyata ada perannya dari Rasulullah, Abu Hurairah, malaikat Jibril, dan anak kecil yang disebut dengan setan itu. Itu ternyata kata Nabi, anak kecil itu Abu Hurairah itu jelmaan setan yang dulu aktivitasnya mencuri kabar dari langit. Setelah Rasulullah hadir di muka bumi ini, akses langit ini dijaga ketat oleh para malaikat. Kalau zaman dulu ada betul dukun-dukun itu betul-betul sakti karena dia bersekongkol, bersekutu dengan jin dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah ini lahir di muka bumi ini, akses mencuri kabar berita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penjagaan para malaikat-malaikatnya. Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah, betul apa yang dikatakan itu benar Abu Hurairah. Itu ayat kursi, siapa yang membaca di waktu paginya, Allah akan melindungi sampai waktu sorenya. Dan siapa yang membaca di waktu sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sampai waktu paginya. Itu di antara fadilah daripada ayat kursi. Ternyata ada dramanya para jemaah. Lah biasanya ayat yang turun terdapat drama ini, khasiatnya Masya Allah dahsyat sekali para jemaah. Di antaranya barang siapa yang membaca 3 kali setelah waktu sholat subuh, tidak sekali tapi 3 kali, Allah akan memberikan keselamatan dari bala mara bahaya sampai waktu sore. Dan siapa yang membaca waktu sore pada asar, waktunya pada asar membaca 3 kali, maka Allah akan menjaga dirinya sampai waktu paginya. Jadi ayat ini bisa menjadi sababiyah, umurnya bisa panjang dan tertolak dari yang namanya mara bahaya. Jadi bisa menjadi sebuah benteng pertahanan bagi kita semuanya kalau panjenengan membacanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang membaca ayat tersebut secara istiqomah, Allah tidak akan mengambil nyawanya para jemaah, kecuali dirinya lupa. Jadi ini kalau misalnya ada orang pingin umur itu nggak mati-mati, bisa membaca 3 kali pagi dan sore. Tapi biasanya orang itu lupa lah, ini biasanya gitu, sehingga Allah betul idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya meninggal, maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Makanya sifat manusia itu apa? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Nah ini tempatnya salah dan lupa, ini manusia itu. Sehingga meskipun ada doa yang super dahsyat, tapi Allah memiliki sifat Rahman Rahimnya. Nggak mungkin manusia ini hidup terus. Usianya 70 tahun sudah banyak yang kesakitan. Betul nggih? Banyak yang kesakitan. 60 sudah banyak yang terkena penyakit. 50 sudah banyak yang terkena penyakit. Karena apa? Pola hidup yang tidak sehat, itu diantaranya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara daripada fadilah ayat kursi. Nanti kita membaca bersama-sama. Kemudian fadilah yang lain, kalau kita punya hajat yang besar, misalnya agar anak kita ini bisa masuk di suatu tempat yang istimewa, kita sebagai orang tua berarti menambah jumlah bacaannya. Jangan 3 kali, berapa? 170 kali. Mengapa 170 kali? Karena di dalam ayat kursi itu jumlah hurufnya sebanyak 170 huruf. Sehingga kalau diulang sampai 170 kali, apa yang menjadi hajatnya, Allah akan mengabulkannya para jamaah. Kemudian ada hajat yang lebih besar lagi. Bacalah sebanyak 313. Mengapa 313? Karena
313 itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Apa itu? Kisah perang Badar. Rasulullah melawan orang-orang kafir saat itu. Jumlahnya 313. Mengapa jumlah ini ditentukan? Ibaratnya panjenengan masak. Kalau ukurannya garam 2 sendok, kalau jenengan kasih hanya setengah sendok, rasanya gimana? Anyep. Terus ibu-ibu nggih, anyep. Kalau ukurannya 2 sendok, jenengan tambah jadi 4 sendok, apa yang terjadi? Kasinan. Begitu juga mengapa hitungan-hitungan itu ditetapkan oleh ulama-ulama kita? Karena mempunyai sirah ilahiyahnya, mempunyai apa? Kekuatan secara spiritual. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami satu lagi tentang keutamaan daripada ayat-ayat kursi. Kalau di rumah terasa tidak nyaman, cara wong Jawa ngarani angker, akeh didemete misalnya, itu bisa panjenengan dibaca 7 kali. Setiap sampai pada wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim, itu diulang 50 kali. Ada rumah yang terbengkalai, kemudian jenengan beli, kemudian di situ mungkin banyak penghuninya. Jenengan bacakan ayat kursi sebanyak 7 kali, dan pada saat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim diulang sebanyak 50 kali. Pertanyaan, mengapa 50 kali? Karena di dalam ayat kursi terdapat kata atau lafaz jumlahnya 50 kata. Inilah yang mempunyai keistimewaan tersendiri di dalam ayat-ayat kursi itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini banyak sekali manfaat atau fadilah. Sepertinya hanya beberapa ini saja yang saya sampaikan. Kemudian kita akan membahas atau membaca bersama-sama ayat kursi. Mudah-mudahan dengan bacaan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang kalau kita artikan Allahu Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Hayyul Qayyum, Allah maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah hidup terus, tidak pernah mati. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan di bawah kekuasaannya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberi syafaat illa biiznih, kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, siapapun nggak bisa. Illa biiznih, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di depan dan apa yang di belakang. Maksudnya di depan itu apa? Di dunia. Di belakang itu apa? Maksudnya di belakang itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat semua diketahui dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya illa bima syaa', kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu nggak bisa apa-apa, tidak punya ilmu illa bima syaa', kecuali Allah menghendaki. Selalu ada istisna, ada pengecualian para jamaah. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda. Dan kursinya meliputi langit dan bumi. Ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi. Sebagian mufassir. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak berat memelihara keduanya. Allah itu tidak sulit memelihara langit dan bumi. Mulai dari orang itu bisa tertawa, menangis, susah, senang, dan lain sebagainya. Tidak susah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat kursi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan minimal ba'da subuh 3 kali dan ba'da asar 3 kali. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah yang tadinya akan kecelakaan. Karena sebab doa ini kita membaca ayat kursi, Allah menyelamatkan kita. Yang tadinya kita mau ditipu oleh seseorang, mau dicuri oleh seseorang, mau dijamret oleh seseorang, karena barokah ayat kursi, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa menjadi manfaat barokah fid dini wa dunya hadal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.